Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, ingin mempresentasikan hasil seminar hasil evaluasi program implementasi belajar kampus Merdeka yang dimana menggunakan bantuan pendapatan penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan pura-pura Ristek Dikti tahun anggaran 2001, di mana kami sebelumnya sudah menjelaskan terkait dengan proposal kami yang berjudul evaluasi pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran magang pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi sebelum saya masuk di isi proposal kami atau penelitian kami, jadi kami menyampaikan bahwa sesuai hasil keputusan bahwa pembelajaran ini kami pilih yaitu pembelajaran magang, khususnya kami ambil sampel di program ini. Kemudian timing atau kepakaran dan tugas setiap tim ini ada 6 orang. Yang pertama saya, yaitu Nasrullah SEMM sebagai ketua tim, yang ada Bapak Andi Rizwan Resaldi, SEMM ada Ibu Dr. Siti Nurbaya, SPD MM, ada Ibu Sri Andayanisi, SEMM, ada Ibu Nurinaya, STMM, ada Ibu Mira, SEMAK. Kemudian daftar isi penelitian kami, yaitu yang pertama adalah tujuan dan sasaran program, yang kedua adalah metode evaluasi program, yang ketiga kelayakan lembaga, kemudian yang keempat jadwal kegiatan, kemudian yang kelima yaitu survei implementasi MBKM 2021 atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian tujuan dan sasaran program, di mana tujuan program kami ini adalah penelitian ini bertujuan untuk evaluasi tingkat ketercapaian penyelenggara program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dalam hal ini program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian sasaran program yang pertama adalah program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang kedua adalah dosen pembimbing program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian yang keempat adalah mitra pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam hal ini mitra kami adalah PT Surya Pangan Indonesia. Kemudian metode evaluasi program kami yang kami gunakan, di mana kerangka evaluasi implementasi program BKM yang kami gunakan ada 4. Pertama adalah bagaimana evaluasi reaksi, kemudian yang kedua evaluasi pembelajaran, kemudian yang ketiga evaluasi perilaku, kemudian yang keempat evaluasi hasil. Kemudian adapun partisipan program MBKM ini adalah mahasiswa, kemudian gugus kendali mutu fakultas, kemudian mitra, kemudian program studi manajemen. Kemudian metode evaluasi, kemudian alur dan proses evaluasi program. Yang pertama adalah penyusunan desain evaluasi, kedua adalah pengembangan instrumen evaluasi dan pengumpulan data, yang ketiga adalah pengumpulan data dan analisis data, kemudian yang keempat penyusunan laporan evaluasi. Kemudian instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen yang kami gunakan adalah yang pertama adalah kuesioner, rubrik holistik, kemudian studi dokumen, dan terakhir yang keempat adalah wawancara. Kemudian target capaian dan luaran penelitian, di mana targetnya ini yang pertama adalah hasil evaluasi mengenai ketercapaian pemenuhan dokumen pengembangan kurikulum yang mendukung implementasi program MBKM. Kemudian yang kedua adalah persepsi peserta MBKM mengenai kepuasan program MBKM.
Yang ketiga adalah hasil evaluasi mengenai tingkat ketercapaian pembelajaran peserta MBKM. Yang keempat adalah hasil evaluasi mengenai perilaku peserta MBKM. Kemudian yang kelima yaitu hasil evaluasi mengenai tingkat kepentingan dan kinerja pelaksanaan program MBKM. Kemudian luaran dari penelitian kami ini adalah yaitu diterbitkannya jurnal nasional terakreditasi, kemudian laporan, kemudian media nasional yang juga. Kemudian kelayakan lembaga. Jadi yang menangani langsung ini adalah ada namanya LP3M atau Kinerja Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat Makassar. Kemudian ada nama tim pengusul, dan kemudian jadwal kegiatan kami yang pertama adalah internal tim pengusung 12 sampai 12 Desember 2021, kemudian penyusunan instrumen penelitian 13 sampai 20 Desember 2021, kemudian validasi kelayakan instrumen penelitian 21 sampai 23 Desember 2021, kemudian pengadministrasian instrumen penelitian ke mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan mitra yang terlibat PKM yaitu tanggal 12 sampai 26 Desember 2021. Kemudian analisis data hasil penelitian yaitu pada tanggal 27 sampai 29 Desember, kemudian penyusunan laporan akhir penelitian yaitu tanggal 29 sampai 31. Kemudian survei implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021. Ini kami sudah memberikan survei kepada ada 3 elemen, dosen, mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan, di mana pertanyaan yang pertama mengatakan bahwa seberapa jauh saudara mengetahui tentang kebijakan belajar kampus Merdeka. Kalau kita melihat data bahwa populasi yang mengisi kuesioner atau mengisi link yang sudah kami bagikan kepada dosen, mahasiswa, tendik, kira di sini beragam, ada yang sudah paham terkait dengan kebijakan, ada yang masih kurang yang paham, kemudian sudah ada mengetahui sedikit. Kalau dilihat dari dosen, yang dimana yang paling sedikit kita lihat di situ adalah belum mengetahui sama sekali, ada sekitar 2. Kemudian yang mengetahui sebagian besar kebijakan itu ada 202. Kemudian kalau kita beralih ke mahasiswa bahwa yang paling mengetahui sedikit itu poinnya adalah 2.109 orang, kemudian mengetahui sebagian besar ya 1.250. Kemudian yang paling sedikit adalah mengetahui kebijakan secara keseluruhan baru 259 orang. Kalau kita menuju ke tenaga pendidikan, ya sesuai dengan laporan bahwa yang paling sedikit mengetahui kebijakan secara keseluruhan baru 2 orang, kemudian mengetahui sebagian besar isi kebijakan 6, kemudian mengetahui sedikit 8, belum mengetahui sama sekali 6. Kemudian kalau kita melihat isi kuesioner, pertanyaan selanjutnya bahwa yang mengetahui berapa semester yang bisa kita programkan dalam kegiatan MBKM, kita lihat angka tersebut, dosen yang mengetahui, saya kira sesuai dengan patokan atau acuan bahwa ada 3 semester, dan saya lihat di sini dosen yang ada 3 semester yang paling banyak. Begitupun dengan mahasiswa, ada 1.319 yang mengetahui bahwa ada 3 semester. Begitupun kalau melihat dari tenaga pendidikan, ada yang kalau 1 semester ada 2, kemudian kalau 2 semester ada 5, kemudian 3 semester ada 4, kemudian yang mengatakan ada 4 semester ada 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya dalam kuesioner tersebut adalah mendapat informasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita melihat di sini beragam persepsi
baik dari dosen, mahasiswa, atendi. Kemudian, apakah program saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai? Saya kira melihat data tersebut sudah banyak yang mengatakan bahwa sudah ada sebelumnya mereka bersama dengan. Kemudian begitu pun dengan berapa jumlah SKS mata kuliah yang diakui secara dagang dengan BGM. Kalau dilihat dari dosen, pengetahuan dosen yaitu SKS, kemudian tendik ada 8. Kemudian bagaimana keterlibatan saudara dalam kegiatan untuk penyiapan implementasi BGM. Saya kira berkontribusi dalam diskusi rapat sekitar ada sekitar 196 kalau kita lihat dari dosen dan tendik. Dengan tendik ada sekitar ya 2, 3, 6, dan 5 ya dari item-item komponen pertanyaan. Kemudian saya lanjut. Ini adalah data-data kami yang kami temukan di lapangan, baik dari saudara terkait dengan peningkatan terhadap hard skill dan mahasiswa. Kemudian menurut saudara memberikan penilaian untuk merekomendasikan program MBKM agar diikuti maksud saudara. Kemudian saya kira ini ada beberapa item pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan bahwa apabila saudara diminta untuk memilih dari 8 bentuk pembelajaran di luar program studi, mana yang akan saudara pilih? Ini pertanyaan untuk bagi mahasiswa, dan saya dilihat dari data yang paling besar yang mahasiswa yang mau ikuti adalah magang untuk praktek kerja itu 1.300. Kemudian disusul oleh pertukaran pelajar, membangun desa, kegiatan wirausaha, asisten mengajar, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian penelitian riset, kemudian studi yang panduan POP. Dilihat dari bahwa yang sudah tahu itu dan dilihat dari data bahwa memang yang tidak mengetahui ini panduan dan personal baku yang paling tidak tahu itu 1.619 orang. Kemudian yang sudah 1.300 yang belum 196. Kemudian evaluasi pelaksanaan program magang, di mana evaluasi kepuasan peserta magang ada 9 yang dievaluasi. Yang pertama informasi terkait pelaksanaan program magang jelas, kemudian nilainya 4,29 ini dikategorikan sedang. Dan kemudian kemudahan dalam proses pendaftaran program magang nilainya 4,71 dikategorikan sedang. Kemudian ketersediaan dokumen ada 4,0 sedang. Dan pertanyaan selanjutnya ada 9 ini adanya pedoman penilaian yang jelas, kemudian adanya pedoman pelaporan yang jelas, dan semua dikategorikan nilai sedang. Kemudian tingkat kepuasan peserta magang. Ada 6 item yang kami atau atribut yang kami nilai dari apa yang dinilai untuk mahasiswa. Mana yang pertama aktivitas terprogram selama magang jelas, kategorikan juga sedang, aktivitas magang yang dilakukan dengan keilmuan, nilainya 3,94 kategorikan sedang. Adanya proses transfer pengetahuan selama kegiatan magang, kategorikan juga sedang. Sarana dan prasarana yang diberikan menunjang magang sudah memadai. Dan yang kena honor yang diberikan sudah memadai 3,5 ya dikategorikan sedang. Kemudian kalau kita akumulasikan dari 6 item atribut, mana kepuasan yaitu 3,97 sedang. Kemudian evaluasi pembelajaran peserta magang. Jadi ada 2 yang kami evaluasi, yang pertama hard skill dan soft skill. Kemudian kalau kita lihat nilai rata-ratanya, kita rata-ratakan ini ya 83. 83 untuk rata-rata soft skill, kemudian 81 terkait dengan rata-rata hard skill. Jadi dikategorikan baik dari kedua. Kemudian evaluasi
perilaku peserta magang. Ada 2 item yang kami nilai. Ada 3. Yang pertama, ketepatan waktu, kerapihan, kesopanan. Jadi dikategorikan juga, dilihat dari nilai-nilainya, rata-ratanya 4, maka dikategorikan cukup. Yang evaluasi hasil program magang, di mana kemampuan membuat laporan pelaksanaan magang, dan kemampuan memperoleh isu penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir. Rata-ratanya yaitu 91 dan dikategorikan baik. Kemudian hasil atau manfaat hasil penelitian ada 2. Setelah kita meneliti bahwa melahirkan 2 manfaat. Yang pertama adalah dari hasil penelitian ini menjadi landasan dalam itu juga menjadi sebuah nilai tambah laksana pengetahuan ilmiah dan bidang pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua adalah hasil penelitian secara praktis telah mengimplementasikan kurikulum MBKM di antaranya telah terbit peraturan yang mengatur tentang berbagai serta dosen, mahasiswa dan mentor telah mengikuti hasil telah dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dan dampak ekonomi dan sosial, yaitu yang pertama adalah dampak ekonomi dan sosial mahasiswanya. Saya kira sangat jelas bahwa mahasiswa sudah bisa kuliah selain di kampus sendiri, di luar kampus, kemudian mahasiswa bisa menjadikan konversi antara mata kuliah dengan kegiatan-kegiatan, misalnya kalau magang, pertukaran konversi nilai dengan kegiatan-kegiatan magang. Kemudian yang kedua, dampak ekonomi dan sosial. Saya kira ini terjadi ketika dosen melakukan pembimbingan di lapangan, kemudian dampak ekonomi dan sosial saya kira ada hubungan simbiosis antara mitra dengan program studi kita melakukan BKM. Yang kendala yang kami temukan di lapangan atau di survei bahwa yang pertama, belum samanya persepsi di antara para dosen ataupun prodi tentang penyelenggaraan dan tujuan penyelenggaraan implementasi mereka. 2, adanya kendala dalam pengkonversian mata kuliah program studi dengan mitra. Kemudian persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur dan program legal kampus. Dan yang keempat, pendidikan dan pengajaran belum terpilih. Kemudian tindak lanjut, setelah melakukan yang kami ingin menindaklanjuti, di mana yang pertama melakukan pengembangan jumlah dan operasi mitra kerjasama program ke depannya untuk dapat mencapai CPL atau CPL Prodi yang telah ditetapkan. Kemudian akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melengkapi dengan instrumen-instrumen sehingga seluruh program dapat terukur dengan baik dan jelas. Yang ketiga, melakukan jumlah program yang akan ditawarkan kepada mahasiswa dan melakukan kegiatan merdeka belajar kampus mereka. Ini meski program pendanaan merdeka belajar kampus mereka dengan program kampus mereka mandiri. Kemudian pemberlakuan dokumen prodi jangka panjang untuk implementasi. Saya kira itu terkait dengan hasil penelitian kami terkait dengan dampak evaluasi program magang di program studi kami. Mungkin itu yang sempat kami jelaskan. Kemudian menggunakan hasil survei yang ada di lapangan. Saya akhiri bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.